Sungguh suatu sukacita yang besar boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Mujizat setiap hari bersama saya Pendeta Rusli. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, dan mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan saudara. Memang saat-saat ini tidak mudah, tetapi bersama dengan Yesus kita kuat, bersama Yesus kita mampu, bersama dengan Yesus kita akan keluar lebih daripada pemenang. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang apakah iman itu. Yang pertama kita belajar bahwa apakah iman itu. Iman adalah dasar dari pengharapan. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat tetapi kita sudah pegang bukti. Tidak kita lihat tetapi kita penuh dengan keyakinan. Tidak kita lihat, kita percaya. Kenapa? Karena Allah kita teruji, firman-Nya teruji. Apa yang Allah katakan pasti terjadi. Oleh sebab itu kita bisa percaya walaupun kita belum melihat. Nah, yang ketiga, apakah iman Alkitab itu? Iman Alkitab adalah iman hati. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Berarti iman Alkitab adalah iman hati, artinya percaya dalam hati. Ada dua kali dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berarti iman Alkitab, iman hati, percaya dalam hati, percaya dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Berarti iman Alkitab, percaya dalam hati. Nah, pertanyaannya, apa itu hati? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang 5 ayat 23 berkata bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Artinya manusia itu makhluk roh, memiliki jiwa, dia tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini casing, tubuh itu tempat kediaman daripada roh kita. Nah, roh kita, dengan roh kita berhubungan dengan alam rohani. Kita berhubungan dengan Allah. Kita bilang barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh, dengan manusia roh kita. Ya, yang kedua, dengan jiwa kita berhubungan dengan intelektual. Oleh sebab itu kita menyekolahkan anak kita supaya dia punya pengetahuan, supaya dia pintar. Tetapi kepintarannya saja tidak cukup, rohnya perlu dikasih makan firman Allah. Sehingga ada banyak orang pintar tetapi korupsi, ada banyak orang pintar tapi kebelinggar. Kenapa? Karena rohnya tidak diberi makan firman Allah, sehingga nggak punya dasar yang kuat, sehingga tidak punya fondasi yang kuat. Tetapi dengan kita memberi makan roh kita setiap hari dengan firman Allah, roh kita akan kuat. Nah, yang ketiga, tubuh. Dengan tubuh kita berhubungan dengan alam jasmani. Ya, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Makanya Alkitab bilang manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Artinya manusia hidup oleh karena firman Allah. Nah, dengan roh kita percaya. Karena roh yang sudah dilahirkan kembali ini, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita mengalami kelahiran baru ini. Roh kita suka akan firman Allah, suka percaya, suka melakukan kehendak Allah. Tetapi tubuh kita yang belum dilahirkan kembali, tubuh kita tidak dilahirkan kembali waktu kita lahir baru. Tubuh kita tetap tubuh yang lama.
keinginan kita tetap keinginan yang lama, pikiran kita tetap pikiran yang lama. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa kita harus terus memperbarui pikiran kita supaya apa? Supaya tahu kehendak Allah, supaya selaras dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu dengan roh kita percaya kepada Allah. Jadi iman hati adalah iman yang percaya dengan hati, artinya percaya dengan roh kita. Terlepas dari apa? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, seringkali banyak orang Kristen gagal. Kenapa? Karena lebih dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Nah, hari-hari ini kalau kita mendengar berita-berita yang begitu menakutkan, kita takut, kita gentar, kita cemas, kita khawatir, kita berpikir sudah tidak ada masa depan. Kenapa? Apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi kita. Oleh sebab itu kita harus lebih banyak mendengar dengan roh kita, mendengar firman Allah, memberi makanan roh kita dengan firman Allah setiap hari, sehingga roh kita menjadi roh yang kuat, roh yang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi, kondisi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sehingga roh kita menguasai keadaan, roh kita menguasai pikiran kita, roh kita menguasai tubuh kita, sehingga kita hanya dipengaruhi oleh apa yang Allah katakan. Apa yang Allah katakan, itulah yang akan terjadi. Apa yang Allah katakan, itulah kita sesungguhnya. Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah berkata bahwa masa depan kita penuh harapan. Allah berkata bahwa aku Allah yang menyembuhkan. Allah berkata bahwa semua penyakit kita sudah ditanggung, kelemahan tubuh kita sudah dipikul di atas kayu salib oleh Yesus, sehingga kita hidup dalam kesehatan. Oleh sebab itu apa yang Allah katakan itu kita percaya, kita yakini dengan roh kita. Jadi iman Alkitab adalah iman hati, yaitu percaya dalam hati, percaya dengan roh kita. Dan kalau kita percaya dengan roh kita tidak akan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itulah iman Abraham, iman hati, percaya dengan rohnya bahwa Allah sanggup untuk memberikan keturunan, bahwa Allah sanggup untuk memberkati dia. Oleh sebab itu, mulai hari ini terus tumbuhkan iman